351 dari bab pertama dan hitungan hadis ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadis ke-9 dari bab 48. Qala al-Husainu Sa'altu abi an siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi. Al-Husain, cucu Nabi, bertanya kepada bapak beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam saat duduk-duduk bersama teman-teman beliau, ketika duduk bersama para sahabat. Karena bab sebelum-sebelumnya diceritakan tentang bagaimana akhlak Nabi di rumah bersama anak dan istrinya, bagaimana akhlak beliau ketika keluar rumah. Nah, hadis ini bagaimana akhlak Nabi SAW ketika duduk bersama para sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu beliau sekaligus sepupu Nabi SAW. Ali itu anak daripada saudara bapak Rasulullah. Kalau bapak Rasulullah bernama Abdullah, sedangkan Ali bapaknya bernama Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib dengan Abdullah saudara sebapak seibu. Jadi Rasulullah SAW dengan Ali itu sepupu. Namun istri Ali anak daripada Rasulullah SAW bernama Fatimah. Ini kalau terjadi di kampung kita mungkin akan heboh itu. Pak Cik menikahi ponakannya. Boleh enggak? Kalau Ali bin Abi Thalib semestinya memanggil Fatimah itu ponakan, dan Fatimah radhiyallahu anha memanggil Ali sebagai Pak Cik karena saudara bapak, sepupu bapak. Di tempat kita boleh enggak nikah seperti itu? Kalau di tempat kami itu bisa dianggap aliran sesat. Sesat dianggap. Tapi kenyataannya Nabi SAW menikahkan putri beliau dengan sepupu. Kalau sepupu saja itu bukan mahram, apalagi di bawah anaknya lagi, tentu lebih bukan mahram. Itu logikanya. Namun tentunya tetap kita hati-hati juga ketika ingin melaksanakan hal seperti ini, diberikan dulu pemahaman tentang hukum kepada masyarakat bahwa itu bukanlah mahram. Dan di sini juga nanti kita kan sudah dekat ini dengan Idul Adha, kita silaturahim, agar kita bisa membedakan mana orang-orang yang menjadi mahram bagi kita, haram dinikahi, sehingga boleh sentuhan tangan, salam-salaman, dan mana yang bukan mahram sehingga tidak boleh sentuhan tangan, salam-salaman. Ini dulu kalau tidak salah pernah kita sebutkan juga di mimbar tentang orang-orang yang haram dinikahi atau mahram kita, dan orang-orang yang bukan mahram tetapi dianggap seperti mahram. Contohnya antara besan dengan besan, itu bukan mahram. Tapi hari ini banyak sesama besan biasa saja dia salam-salaman. Yang mahram itu anak mereka dengan mertuanya. Adapun besan dengan besan itu bukan mahram. Tapi kenyataan di masyarakat biasa saja salam-salaman. Padahal hadisnya sangatlah dahsyat. Li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairul lahu min an yamussa yadam ra'atin. Diambil
jarum yang terbuat dari besi lalu ditusuk kepala seseorang itu masih lebih baik daripada menyentuh kulit orang yang bukan mahramnya. Ini harus sering-sering kita sampaikan ini ke teman-teman kita, tetangga kita. Kalau kita sudah punya tadi besan, maka kita angkat tangan. Atau ada juga trik yang lain, sebahagian orang yang sudah tahu hukumnya tidak berani sentuhan dengannya bukan mahram, dia katakan saya ada wudhu, di antara triknya. Atau juga kita bisa, awal-awalnya memang sulit, apalagi kalau di kampung-kampung sulit awalnya bertemu dengan orang tua di kampung, lalu kita sudah tahu hukum sentuhan tangan dengan kulit bukan mahram itu tidak boleh, kita tidak mau salaman. Ada yang nangis, nenek-nenek, apa saya ini orang miskin, apa saya ini tidak lagi suci sehingga kamu tidak mau salaman dengan saya. Wah, itu berat sekali, harus butuh waktu lagi untuk menjelaskan. Tapi inilah yang namanya kebaikan mesti kita sebarkan. Yang bahaya itu adalah ketika kesalahan sudah dianggap biasa, sudah tidak dianggap luar biasa, biasa saja dianggap. Ini mungkin di sebahagian tempat kalau kita mengatakan sentuhan kulit atau salam-salaman laki perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh dalam Islam, mungkin sebahagian daerah akan kaget, ini aliran dari mana? Karena jarang disampaikan. Padahal itu adalah murni ajaran agama kita dalam Al-Quran, dalam hadis yang menjelaskan tentang jenis-jenis mahram, orang-orang yang haram dinikahi. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama teman-teman duduk beliau. Beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tipe orangnya murah senyum. Murah senyum. Jadi ini akhlak ini bisa kita ikuti. Tidak butuh tenaga, tidak butuh uang. Ibadah. Dalam hadis yang lain disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk orang lain itu sedekah. Bersedekah dengan mudah tanpa mengeluarkan modal. Ada ibadah butuh modal. Seperti ibadah haji yang sekarang kaum muslimin ada di sana, butuh modal. Sedangkan ibadah senyum tidak butuh modal. Sepanjang jalan dari pulang dari masjid nanti sampai ke rumah kita atau dari rumah ke masjid, bisa kita mendapatkan pahala sebanyak mungkin dengan menebar senyuman. Insya Allah. Kemudian juga beliau itu adalah sahlal khuluqi. Perangai beliau sangatlah mudah. Mudah senyum, perangai beliau sangat ringan. Layyinal janibi, sangat lembut orangnya. Kalau hadis sebelumnya yang kita bacakan, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak pernah memukul khadiman, pembantu, dan tidak pernah memukul imro'atan, istri. Ini akhlak Nabi kita. Tidak pernah memukul pembantu, tidak pernah memukul istri. Kalau sebelumnya lagi, Anas bin Malik yang sempat menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Kata Anas, sekalipun saya tidak pernah dihardik, sekalipun tidak pernah beliau katakan mengapa begini, mengapa tidak begini, sekalipun enggak pernah selama 10 tahun. Betapa bahagianya pembantu yang memiliki majikan seperti itu. Kalau di zaman ini ada majikan pembantunya seperti budak dia buat. Kalau dia belanja semua pembantu yang bawa. Ali bin Abi Thalib tidak mau pembantunya yang bawa kalau belanja. Beliau sebutkan pemilik barang lebih berhak untuk memikul barangnya. Jadi apa fungsinya pembantu? Kita pikirkanlah nanti apa yang cocok untuk membantu itu.
Kalau bisa pembantunya kita yang khidmat dia supaya terbalik. Nah, Nabi SAW inilah orang mulia. Seseorang semakin dia merendahkan, menundukkan hatinya, semakin Allah naikkan tingkatannya. Sebaliknya semakin gengsi-gengsi, semakin ingin diangkat, ingin jadikan sebagai orang atas, maka Allah akan turunkan derajatnya. Ma tawadhu'a rajulun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, rendah hati, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Berikutnya, laisa bifaddin wala ghalidin. Akhlak beliau bersama teman-teman beliau tidak pernah kasar, tidak pernah bengis, tidak pernah kasar. Dan ini khusus ayat Allah turunkan kepada beliau. Secara khusus turunnya kepada beliau. Secara umum pengertiannya untuk semua kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika. Kata Allah, jikalau engkau Muhammad itu kasar, keras hati, maka orang-orang sekelilingmu akan menjauh darimu. Di kajian terakhir kita Ramadan, bagaimana sempat kita singgung, orang tua yang kasar itu cenderung mendidik anak menjadi munafik. Orang tua yang kasar cenderung mendidik anak menjadi munafik. Bagaimana bisa? Ya, contoh, ketika anak melakukan kesalahan sengaja atau tidak sengaja, diambil gelas, pecah gelasnya, bapaknya atau ibunya teriak, siapa yang pecahkan gelas? Anak itu ketakutan karena dengan pecahnya gelas itu sendiri sudah merasa salah dirinya, ditambah lagi dengan teriakan kasar, maka bertambah lagi merasa salahnya. Nah, untuk menutupi kesalahannya dia akan gunakan trik. Oh, tadi ada kucing yang jatuhkan, padahal dia yang jatuhkan. Akhirnya dia berbohong. Dan bohong itu ciri-ciri munafik. Orang tua yang kasar itu cenderung mendidik anak menjadi munafik. Padahal bisa dididik, ketika pecah gelasnya dia datangi, dia rangkul, tidak mengapa nak. Dan bisa masuk pelajaran. Oh, mungkin tadi tidak sengaja ya. Kalau begitu apa pelajaran yang bisa kita ambil dengan pecahnya gelas? Dapat pelajaran. Pelajarannya tidak tergesa-gesa. Misalnya, dalam kondisi seperti itu pun orang tua bisa mendidik anak. Tapi kalau orang tua yang kasar, maka membuat anak itu akan berbohong untuk menutupi kekurangan dirinya. Berikutnya disebutkan bahwa Nabi SAW wala sakhab, beliau itu bukan orang yang teriak-teriak. Kalau meninggikan suara, beliau itu tidak pernah. Karena orang yang suaranya suka teriak-teriak itu merendahkan muruahnya. Termasuk juga bagi kita hamba-hamba Allah yang masih mencintai bola, baik mencintai sebagai penonton atau pemain, kita latih diri kita. Di saat orang-orang teriak, kita tidak usah teriak. Nabi SAW bukan tipe orang yang teriak-teriak, itu merendahkan muru'ah. Wala fahashin, dan beliau bukan tipe orang yang berbuat keji. Karakter beliau bersama teman-teman bukan berbuat keji, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Wala ayyabin, bukan orang yang suka mencela. Nabi kita itu enggak suka mencela, baik orang ataupun bukan manusia. Mencela manusia atau bukan manusia. Karena ketika kita mencela manusia, sebenarnya kita bukan, manusia itu mencela. Pada hakikatnya kita mencela penciptanya. Ketika kita mengatakan kamu ini jelek, siapa yang menciptakan dia? Allah. Berarti Allah yang kita hina. Maka Nabi SAW itu enggak pernah mencela makanan, seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu,
Tidak pernah sekalipun Nabi mencela makanan sekalipun. Karena ketika dicela makanan sama artinya mencela pembuat makan. Kalau seorang suami yang suka mencela masakan istrinya, sesungguhnya dia sedang mencela istrinya sendiri. Nabi kita enggak pernah lakukan. Idza istahahu akalahu wa illa tarokahu. Kalau beliau suka makanan itu, beliau makan. Kalau tidak suka, beliau enggak cela tapi beliau tinggalkan. Jadi kalau ada masakan ini kan di jemaah kita malam Rabu ini kan kebanyakan bapak-bapak ini dibandingkan ibu-ibu. Maka fokus kita untuk bapak-bapak ini. Kalau seandainya ada masakan orang rumah kita kurang enak, maka tidak usah dicela. Sakit sekali itu. Sakit sekali. Cukup dengan kita tidak makan, dia akan merasa kenapa enggak makan. Barulah kita sampaikan, tadi ada sedikit masalah. Ternyata terlalu asin. Kalau bisa besok-besok ditambah lagi asinnya. Alhamdulillah. Makasih Abi. Betul-betul serius pula si istri, karena dia orangnya lugu misalnya, besok tambah lagi. Nah, terus terang tadi terlalu banyak garamnya, tapi enggak mencela. Inilah Nabi kita SAW. Termasuk ini lewat tadi penjelasannya tentang beliau itu tidak kasar. Pernah satu hari Nabi kita sedang datang tamu ramai di rumah. Tamu beliau dari kalangan sahabat. Tiba-tiba ada istri beliau dari rumah yang lain membawa makanan karena tahu di rumah itu tidak ada makanan. Dibawalah satu piring makanan. Ternyata Aisyah cemburu. Kenapa ini rumah saya kok yang bawa makanan dari rumah lain? Apa yang terjadi? Diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha piring yang berisi makanan tadi, dipecahkan di hadapan Rasulullah dan tamu-tamu. Piring itu dipecahkan. Kalau pecah piring ya berhamburan makanannya. Jika hal itu terjadi bersama kita bapak-bapak hari ini, datang tamu lah di rumah kita ramai, kemudian keluar istri dari dapur, diambil piring, dipecahkan di hadapan kita. Kira-kira apa respon kita itu? Terima kasih Umi telah pecahkan piring. Ibu-ibu, ada orang kalau seandainya kita lakukan seperti itu di hadapan suami kita, ibu-ibu, berani kira-kira? Enggak ya, karena orang kita ini luar biasa ini. Itu kejadian nyata. Dipecah-pecah piring di hadapan para sahabat. Respon Nabi kita SAW tidak keluarkan kata-kata menyengupat, kata-kata mencela, malu dengan teman-teman, enggak. Apalagi memukul, sama sekali tidak. Beliau sendiri dengan tangan beliau yang mulia itu, beliau kumpulkan makanan yang masih bisa dinikmati. Beliau sampaikan kepada Aisyah, tinggalkan piring pecah ini di rumahmu dan gantikan piring yang bagus, kembalikan kepada pemilik. Setelah itu beliau menghadap kepada sahabat sambil mengatakan, gharat ummukum, gharat ummukum. Telah cemburu ibu kalian, telah cemburu ibu kalian. Tok, itu kalimat beliau. Enak sekali suami seperti itu. Betapa sedihnya kita di zaman ini, ada suami latihan tinju dengan istrinya. Istrinya jadikan sebagai latihan tempat tinju, sehingga keluarlah undang-undang KDRT. Itu disebabkan oleh kondisi hari ini. Pun ada sebaliknya, tentu bukan saja istri yang menjadi korban, suami juga ada yang menjadi korban. Nah, inilah kita ingin sama-sama, suami mengikuti Rasulullah SAW, istri pun mengikuti Rasulullah SAW. Maka insya Allah rumah tangga itu walaupun tidak mewah rumah tempat tinggal, tetapi happy keluarga itu, bahagia selalu. Nah, Nabi SAW bukan tipenya ayyab, tukang mencela, tidak pernah beliau mencela. Berikutnya wala musyahin, bukan pula beliau itu orang yang bakhil, bukan orang yang pelit. Yataghaffalu amma la yastahi, kalau ada sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau
seakan-akan cuek. Misalnya ada makanan yang beliau nggak sukai atau ada sesuatu keadaan yang beliau nggak sukai, beliau nggak cela, tetapi beliau tinggalkan dan diamkan. Wala yu'yisu minhu rajihi wala yukhayyabu fi. Dan beliau tidak pernah membuat orang putus asa ketika meminta. Misalnya, ya Rasulullah, adakah makanan di rumah? Ada. Kalau seandainya tidak ada, beliau katakan tidak ada, dengan menghibur orang itu. Nanti ada hadis berikutnya, ketika ada orang minta, tidak ada pada beliau. Lalu beliau sebutkan, utangkan kepada orang dan katakan atas nama saya. Sampai Umar protes saat itu. Ada orang minta pinjam, boleh pinjam Rasulullah? Enggak ada, saya punya, pinjam ke orang lain, buat atas nama saya, nanti saya bayar. Masya Allah. Wala yukhayyabu fi, tidak pernah buat orang kecewa, enggak pernah buat orang kecewa. Kalau ada beliau berikan, kalau tidak ada beliau hibur orang itu. Inilah karakter Nabi kita yang kita cintai. Qad taraka nafsahu min salasin. Beliau tidak pernah melakukan 3 hal. Beliau tinggalkan untuk diri beliau 3 hal. Pertama, al-mira, debat kusir. Debat. Hari ini kan kita diuji dengan adanya alat komunikasi untuk debat. Debat di grup, WA, di Facebook. Rasulullah SAW tak mau itu. Debat kusir. Karena pada umumnya debat yang ada di zaman ini tidak mendatangkan manfaat, tetapi malah membuat putus ukhuwah. Maka kalau ada orang debat sambil ngopi misalnya di The Helsinki nanti, ada rencana setelah Isya kita ngopi di situ, Helsinki. Mulailah buka pembicaraan, bagaimana ini, terus akhirnya berdebat. Begitu sudah berdebat, tinggalkan saja. Dijamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqan, walaupun posisinya benar. Debat kusir itu debat yang sebenarnya kalaupun kita lakukan tidak ada manfaat, enggak dilakukan pun tidak mudarat. Misalnya begini, ada seekor burung terbang, lalu ditanya, itu burung apa? Burung gagak? Bukan. Burung bangau? Bukan. Terus itu debat kusir namanya. Tinggalkan. Walaupun benar bahwa yang kita katakan burung itu burung bangau, benar dia, tapi dia pertahankan terus, tidak usah diladeni. Kita tinggalkan karena Allah, maka dijamin rumah di surga. Orang yang meninggalkan al-mira, debat kusir. Kalau debatnya mendatangkan ilmu, misalnya bagaimana menurut kamu tentang menyembelih hewan kurban sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Boleh enggak sembelih hewan kurban sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum sholat Idul Adha? Tidak sah. Oh, menurut saya sah. Mana landasannya? Ini kitabnya. Menurut saya enggak sah, ini kitabnya. Terus adu argumen. Atau yang sekarang, jemaah haji, boleh enggak menyembelih hadiyu tamattu sebelum tanggal 10? Ini kan heboh itu. Kalau jemaah haji Indonesia sering, waktu saya masih mahasiswa di Madinah dulu, itu sering mereka sembelih hadiyu tamattu'nya sebelum tanggal 10. Padahal jumhur ulama fikih mengatakan tidak sah. Tanggal 10 sampai tanggal 13 mulai. Ada fatwa sebahagian kecil ulama fikih, ya betul ada, tapi pendapat yang lebih kuat, dan itu jumhur mayoritas ulama fikih mengatakan batas mulai sembelihan itu tanggal 10 sampai 11, 12, 13, 14 hari. Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Nah ini, itu mendatangkan ilmu, debat yang seperti itu. Tapi kalau debatnya kusir kita tinggalkan. Umumnya debat yang ada di media sosial hari ini debat yang kusir, ya. Apalagi debatnya itu ada fitnah, ada ghibah. Kemarin hari Senin kita ada pertemuan di MUI Pusat. Dai dari Merauke, dari Irian Jaya sampai ke Aceh, dari Aceh
Alhamdulillah saya ikut seorang diri. Nah di situ di antara pembahasan yang sangat perlu perhatian dari kita semua adalah pembahasan tentang penggunaan media sosial. Ternyata salah dalam menggunakan media sosial bisa berujung ke penjara. Maka saat itu ditekankan kepada para dai seluruh Indonesia saat itu, kalau yang dari Irian Jaya kemarin perempuan perwakilannya, ustazahnya, da'iyah, itu ditekankan jangan sampai ustadzahnya terlalu semangat menggebu-gebu, akhirnya itu menjadi sebab masuk ke penjara. Dan juga harus bijak penceramahnya itu, jangan sampai memang ada orang ingin menjebak, dibuat pertanyaan-pertanyaan dengan josnya, akhirnya si penceramah itu masuk penjara, si penanya ketawa-ketawa. Ini benar-benar hati-hati kita. Rasulullah SAW meninggalkan debat kusir, wal iksar, dan beliau juga meninggalkan memperbanyak harta dunia. Baru-baru ini kan heboh, ada seorang ibu-ibu sudah bosan dengan hartanya. Semakin dia hibahkan hartanya untuk Allah, semakin datang bahagia katanya. Dihibahkan hotel, dihibahkan rumah makan yang di Surabaya, di tempat yang sangat strategis, dan rumah makan mewah dihibahkan untuk dakwah. Dan ia mengatakan semakin saya tambah wakafnya, sedekah ini, semakin Allah tambah kebahagiaan. Saya ceritakan lagi oleh-oleh dalam pertemuan di Malaysia kemarin. Juga dalam bulan, makanya banyak libur di bulan ini. Di Malaysia di Perlis Pertemuan Ulama dan Dai Asia Tenggara. Kita juga diminta mewakili oleh-olehnya. Banyak sekali oleh-oleh, satu saja. Oleh-oleh ini seorang tenaga kerja di Arab Saudi. Diceritakan oleh seorang syekh. Pekerja ini bukan orang Indonesia, orang Yaman. Dia punya gaji satu bulan itu 40.000 rial satu bulan. Kalau kita kurskan ke rupiah, 40.000 kita kalikan 4.000 saja, berarti 160 juta sebulan. Insya Allah. Kalau PNS, gaji yang tertinggi, golongan tertinggi itu gajinya 10, ada 10. Ada 10 lah taruh. Berarti masih kecil. Ini satu bulan 160 juta. Tapi yang menjadi masalah adalah dia selalu mengeluh. Setiap bulan enggak pernah cukup uangnya, padahal istrinya cuma satu, anaknya enggak sampai 5. Setiap bulan gaji yang 160 juta enggak cukup dan ngutang. Dia pun heran, ini apa masalah? Satu hari dia coba konsultasi dengan seorang syekh. Dia tanya syekh itu, "Syekh, saya punya gaji 40.000 rial sebulan, tapi enggak pernah cukup. Mohon saran." Syekhnya ini aneh juga sarannya. "Sekarang kamu pulang ke tempatmu dan jumpai bosmu di tempat bekerja itu, katakan kepadanya agar dikurangi gajimu." Ini jelas enggak nih syekhnya? 40.000 saja enggak cukup, mau dikurangi lagi. Ini kan logika manusia, enggak mungkin cukup. Tapi karena dia sudah terlanjur percaya dengan syekh itu, dia pulang, dia jumpai bosnya. "Bos, minta tolong dikurangi gaji saya." Bosnya pun bukan tipe orang yang basa-basi, langsung iya, kalau begitu saya kurangi 10.000 pun. Jadi 30. Setiap bulan 30.000. Bulan pertama enggak cukup, bulan kedua enggak cukup, ketiga enggak cukup juga. Wajar karena berkurang. Akhirnya didatang lagi syekhnya. "Syekh, saya sudah ikuti saran, tapi tetap enggak cukup untuk uang bulan." Kata syekhnya, "Kalau begitu kamu pulang, temui lagi bos kamu, katakan kepadanya agar dikurangi gajimu." Ya, kurang lagi. Dikurangi lagi jadi 20.000 rial satu bulan. Jalani bulan pertama, kedua, ketiga, enggak cukup sama seperti sebelumnya.
Didatangi lagi, Syekh, ini sudah kurang Syekh, 20.000 rial sebulan, enggak cukup juga. Masih ada saran? Masih ada saran. Jumpai lagi bosmu, suruh kurangi lagi gajimu. Nah, kalau kita diberikan solusi seperti itu mungkin nggak percaya lagi dengan pemberi solusi itu, kita cari yang lain mungkin. Tapi dia sudah terlanjur percaya dengan Syekh, tetap dia datangi bos, dia mengatakan, bos mohon dikurangi lagi gaji saya. Dikurangi, jadilah 10.000 rial sebulan. Dari 40 jadi 10, 30 capak, hilang. Jalani bulan pertama, cukup. Bulan kedua cukup, bulan ketiga bisa nabung. Akhirnya datang lagi ke Syekh dengan wajah gembira. Kalau kemarin itu lusu-lusu wajahnya sedih, ini gembira. Syekh, alhamdulillah dengan 10.000 gaji saya cukup untuk keluarga dan bisa menabung. Kalau begitu duduk dulu lama cerita. Kamu tahu kenapa 10.000 cukup, 40.000 tidak cukup? Karena yang 10.000 itulah yang sesuai menurut Allah hasil keringat kamu. Adapun yang 30.000 rial itu bukan merupakan hak kamu, bukan hasil keringat kamu. Insyaallah. Itulah bedanya kalkulasi manusia dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan, kecukupan itu bukan dilihat dari nominal. Kalau logika kita, tentu yang 40 rial lebih besar nominalnya, yang 10.000 lebih kecil. Tapi mengapa 40.000 enggak cukup, yang 10.000 cukup? Itulah namanya keberkahan hidup. Seorang nenek-nenek kerjanya hanya memungut sampah, botol-botol mineral itu dikumpul, bisa berkurban. Kalau dihitung-hitung berapalah dalam hitungan ini kita, hitungan logika kita, berapa dia dapat itu satu hari. Tapi bisa berkurban, kurban Idul Adha. Dan ada hamba Allah gajinya melimpah ruah, tidak sanggup berkurban. Itulah keberkahan hidup. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita itu tidak termasuk orang yang memperbanyak harta. Juga disebutkan wa ma la ya'ni, beliau tidak pernah melakukan yang tidak ada manfaat. Beliau sangat pelit dengan waktu, yang waktu itu tidak ada manfaatnya, tidak mau beliau sia-siakan. Ini tipe Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian watarokan nasa min salas. Kalau tadi untuk pribadi beliau tinggalkan 3 hal, tidak mau debat kusir, tidak mau memperbanyak harta dunia, dan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, ada 3 hal beliau tidak pernah lakukan untuk orang. Mudah-mudahan kita bisa ikuti. Yang pertama, kana la yadhummu ahadan, tidak pernah mencela orang lain. Tidak pernah mencela orang lain, mengejek orang lain. Wala ya'ibuhu, tidak pernah membuat orang lain malu, mempermalukan orang lain, membuli, enggak pernah beliau lakukan itu. Hari ini orang tua pun ada yang mencela anaknya. Dasar kamu anak nakal, itu celaan. Ada orang tua melaknat anaknya, mencaci maki anaknya. Buah hati itu menjadi aset akhirat, tapi dia tega mencelanya. Anak kurang ajar. Kalau ada istilah di kampung itu, nggak enaklah didengar. Ketika ada seorang ibu marah dengan anaknya, dikeluarkan kata-kata umpatan, aduh sakit rasanya, sakit. Seorang mahasiswa Jepang bernama Masaru Emoto, ini yang terkenal, beliau ini membuat kajian-kajian ilmiah, penelitian tentang air, bagaimana karakter air itu. Ternyata sangat besar pengaruhnya dengan kata-kata. Ketika dikeluarkan kata-kata arigato, kata-kata positif, maka air itu mengkilau, mengeluarkan kristal-kristal.
Ketika dicela air itu, airnya menjadi buruk, itu air. Dan dalam penelitian manusia itu sampai 80% mengandung air pada diri manusia. Maka ketika orang tua sering keluarkan kata-kata umpatan, celaan, cacian untuk anak, maka itu akan membentuk karakter anak. Kita katakan, anak, kamu ini memang orangnya pemalas. Di rumah dikatakan pemalas, di sekolah dikatakan gurunya pemalas, teman-teman mengatakan dia pemalas. Terbentuklah dalam alam bawah sadarnya, oh saya orang yang pemalas. Disebabkan oleh kata-kata, dan kata-kata itu sangat besar. Nah, terakhir hadiah dari Perlis kemarin, kita akan diminta menceritakan pengalaman-pengalaman dakwah. Ada satu orang yang dai di Jepang. Dia di Jepang itu ternyata hidupnya masing-masing. Kalau untuk bertanya itu mau kemana, aib katanya. Tidak biasa. Ada satu orang, nama dia dalam bahasa Jepangnya, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, namanya hati yang kotor. Tapi diganti namanya jadi Habib. Sempat kami bertemu di Madinah juga dengan orang Jepang ini. Awalnya dia bukan orang Islam, orang di luar Islam, tapi suka belajar bahasa Arab. Dari rumahnya tempat belajar bahasa Arab, kursus bahasa Arab itu 2 kilo perjalanan, dan dia jalan kaki. Tidak mau naik kendaraan, bukan tidak mau, dia suka jalan kaki lah gitu. Di hari Jumat, seorang dai ini mengatakan, kenapa kamu tidak masuk Islam? Kenapa kamu tidak masuk Islam? Dia menjawab, nanti setelah saya pelajari dulu Islam, baru saya masuk Islam. Dikatakan oleh dai ini dengan kalimat, jika kamu mati sebelum Islam bagaimana? Itu saja. Akhirnya ini orang Jepang ini pulang ke rumah dalam keadaan bingung mendengarkan kata-kata tadi. Kalimatnya sepele, kalau kamu mati sebelum masuk Islam bagaimana? Terus yang akhirnya balik lagi dia 2 jam sebelum sholat Jumat, langsung dia iklankan, dia umumkan keislamannya. Hanya dengan kata-kata, bagaimana kalau kamu mati sebelum masuk Islam? Maka penggunaan kata-kata ini benar-benar kita hati-hati, agar kalau kita ingin bermanfaat di akhirat, kita kontrol kata-kata kita dengan kata yang positif, kita jauhi kata-kata negatif. Insya Allah kita bertemu lagi lanjutan pada pekan depannya. Barakallahu fikum jami'an. Sudah masuk waktu? Masih ada? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Atau kita tambah, ini kan baru 1. 3 hal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk orang lain. Yang pertama, tidak pernah mencela, tidak pernah membuat orang malu, wala yatlubu auratahu, tidak pernah mencari-cari kesalahan orang. Jadi kalau kita punya karakter mencari-cari kesalahan orang, itu bukan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu illa fima raja sawabahu, tidak pernah beliau bicara kecuali pembicaraan itu ada unsur pahala. Insyaallah kita kontrol ini ucapan kita. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu, kalau beliau sudah bicara, semua yang hadir itu semuanya duduk tenang. Ka'annama ala ru'usihimut thayru, seakan-akan teman duduk beliau itu seperti ada di kepala mereka burung-burung yang sedang hinggap, begitu khusyuknya. Ini wibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara beliau, semua orang benar-benar serius. Al-hawasi, semua panca indera orang yang hadir itu serius mendengarkan beliau. Fa idza sakata takallamu, kalau beliau sudah diam, barulah sahabat bertanya, barulah menyampaikan ide-ide. La yatanazza'una indahul hadis, tidak pernah sahabat itu, orang-orang yang duduk bersama beliau itu ketika bicara saling yatanazza', saling bertikai, saling apa itu kita terjemahkan ya, tidak pernah saling mengangkat suara sesama mereka, enggak pernah. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha, kalau seandainya ada satu orang bicara, yang lainnya semua dengar sampai selesai pembicaraan itu. Hadisuhum indahu hadisu awwalihim, yang berbicara
di sisi beliau adalah orang yang pertama. Kalau pertama bicara, dia memulai, maka dia selesaikan dulu pembicaraan, baru yang lain. Setelah selesai, baru yang lain angkat tangan. Yang lain tuh nggak berani potong-potong. Kamu salah, nggak, itu bukan majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yadhaku mimma yadhakun. Kalau seandainya ada hal yang membuat orang tertawa, beliau juga tertawa. Masya Allah. Kalau bunyi ini, maka selesai pengajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.